Shalom students, pada pagi ini kita kembali belajar. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Our Father in heaven, thank you for your blessing. Now we start to study. Please bless us. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Oke, pada hari ini kita lanjut pembelajaran kita di bab kedua, yaitu hidup berpengharapan. Nah, apakah yang dimaksud dengan hidup berpengharapan? Ya, menurut KBBI menjelaskan bahwa pengharapan dari kata dasar harap berarti memohon, meminta, keinginan sesuatu terjadi sesuai dengan yang diinginkan. Ya, pengharapan berhubungan dengan masa depan atau hal-hal yang akan terjadi. Nah, dasar pengharapan Kristen. Setiap orang Kristen sebagai orang yang beriman meletakkan kepercayaannya kepada semua janji Tuhan Allah di dalam firman-Nya. Selain janji-janjinya juga berdasarkan kepada keyakinan bahwa Allah itu kekal adanya. Kasih, rencana, pemeliharaan, kehendak dan keadilannya tidak ada yang berubah. Berharap akan kedatangan Mesias nih. Mesias adalah tokoh yang dinanti-nantikan sebagai penyelamat bangsa Yahudi yang akan membawa kebebasan dari penjajah. Nah, sejak Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu mereka yang sudah kehilangan harapan kepercayaan terhadap janji Allah. Mereka yang kedua, mereka yang masih percaya kepada janji Allah dan tetap berpengharapan akan datangnya Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan penjajahan. Dalam kelompok kedua ini, ada seseorang bernama Simeon, ya, bernama Simeon. Di dalam Lukas menyebutkan Simeon ini sebagai seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Di dalam Lukas 2 ayat 25, ia dengan setia terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah dan melayani Tuhan di bait Allah. Simeon percaya saatnya akan tiba bagi Allah memenuhi janjinya. Kepercayaan yang terus dipegang dan dipeliharanya sampai masa tuanya. Nah, pengharapan Simeon tidak sia-sia. Suatu hari Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk datang ke bait suci. Di sana ia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang sedang membawa bayi Yesus, sebagaimana aturan dalam hukum Taurat. Beberapa hari setelah dilahirkan, setiap bayi laki-laki harus dibawa ke bait suci untuk diserahkan kepada Allah. Begitu melihat bayi Yesus, Simeon segera menggendongnya sambil memuji Allah. Ia pun berseru. Di dalam ayat Lukas 2 sampai 29 Lukas 2 ayat 29 sampai 32 itu bisa kamu baca langsung nantinya, yaitu di mana di dalam ayat tersebut si Simeon berseru ya kepada Tuhan
Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Pujian ini adalah ungkapan sukacita Simeon bahwa ia boleh mengalami bagaimana janji Allah bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi seluruh umat Israel. Nah, sampai di sini pembelajaran kita, dan tugas kamu tidak ada saya sediakan di layar kamu, di layar. Saya hanya mendikte saja. Ya, tugas kamu itu menurut kamu setelah pembelajaran kita, ya, pembelajaran kita di bab kedua ini, ya, silahkan menurut pendapat kamu sendiri, mengapakah umat Kristen sangat perlu atau mengapa penting sekali berpengharapan kepada Yesus? Cukup itu saja yang kamu kerjakan dan segera kirimkan kepada saya hasil jawaban kamu. Thank you.